Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Tumba dengan NIM A501190002. Di sini saya mahasiswa bimbingan dan konseling kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini lahir di Switzerland pada tanggal 26 Juli 1875. Kemudian Jung wafat pada tanggal 6 Juni 1961. Ayah Jung bernama Paul, seorang pendeta. Kemudian ibunya adalah anak dari teolog. Jung merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adik perempuannya berumur 9 tahun, lebih muda dari Jung. Kemudian kakak laki-lakinya meninggal sejak umur 3 hari. Ayah Jung bernama Paul, seorang pendeta. Kemudian ibu dari Jung adalah anak dari seorang teolog. Kemudian Jung merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adik perempuan Jung berumur 9 tahun, lebih muda dari Jung. Kemudian kakak laki-laki Jung meninggal atau wafat pada saat berumur 8 hari. Jung adalah salah satu murid dari Freud, di mana Jung ini sangat dipercaya oleh Freud untuk bisa melanjutkan psikoanalisa. Hanya saja mereka di tengah jalan mereka berbeda pemikiran, sehingga harus berpisah begitu karena sudah tidak sepemikiran lagi. Karena Jung ini adalah murid dari Freud, jadi sebenarnya teorinya sedikit banyak berdasar pada pemikiran Freud. Ada hal-hal yang sama, akan tetapi Jung selayaknya murid akan mengevaluasi teori dari Freud. Kemudian Jung juga masih membicarakan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Masalahnya Jung membagi ketidaksadaran menjadi 2, yaitu kesadaran personal dan kesadaran kolektif. Oke, kita mulai dari kesadaran. Jadi menurut Jung, kesadaran adalah sesuatu yang dirasakan oleh ego. Dalam teori Freud itu ego adalah diri kita. Jadi apa-apa yang dirasakan oleh diri kita itu berada dalam alam kesadaran. Kemudian ketidaksadaran, yang tadi sudah saya katakan bahwa Jung membagi 2 ketidaksadaran. Yang pertama kesadaran personal. Jadi kesadaran personal ini sifatnya sangat unik. Kemudian didapatkan melalui pengalaman individu dengan hal-hal yang ada di lingkungannya. Terkait dengan perasaan, kemudian berisi mengenai kompleks yang diwarnai dengan ide atau gagasan individu. Sedangkan kalau ketidaksadaran kolektif ini menunjukkan hal-hal yang diturunkan secara biologis atau genetik. Nah, keadaan ini berasal dari masa lalu atau nenek moyang manusia. Kemudian aktif dan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Jung ini dalam psikologi analitik. Yang pertama, kelebihan dapat menyelidiki sejarah manusia tentang asal-usul, ras, dan evolusi kepribadian. Yang kedua, dapat memberi ide-ide yang berlian terhadap konsep kepribadian. Dan yang ketiga, keberanian dan keaslian pemikiran Jung tidak ada yang menyamainya. Setelah membahas kelebihan, tentu ada kekurangan dari teori ini. Yang pertama itu teori ini sulit dimengerti oleh para ilmuwan karena
mendukung pandangan penelitian khas dan metode penelitian teologi bahwa sadar yang tidak dapat ditelah secara empiris. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.